Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Tri akan kembali menjelaskan tentang perbandingan ya atau rasio. Nah, rasio ini materi kelas 6 di bab 2. Nah, di sini sudah mulai ke pengembangan. Nah, jika kemarin anak-anak sudah belajar tentang dasar-dasarnya, nah sekarang kita masuk ke pengembangannya. Nah, langsung saja seperti contoh di nomor 1. Untuk yang di nomor 1 Pak Tri bacakan ya sambil anak-anak pahami juga. Budani mempunyai buah-buahan. Buah-buahan tersebut adalah apel, mangga, dan durian. Perbandingan banyak apel, mangga, dan durian adalah 5:7:4. Buah mangga 20 buah lebih banyak dari apel. Selisih banyak buah mangga dan durian ada A 10 buah, B 12 buah, C 20 buah, D 30 buah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini dibiasakan ditulis diketahui terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa kita tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui. Nah, ini apa yang diketahui? Nah, yang pertama adalah perbandingannya ya. Nah, ini udah ditulis perbandingannya yang Pak garis bawah ini. Nah, bisa menggunakan kata-kata rasio, bisa juga menggunakan kata-kata perbandingan. Nah, di sini yang pertama perbandingan. Nah, perbandingan ya. Nah, perbandingan yang pertama apelnya berapa? Nah, di sini apelnya berapa ya? Karena apelnya yang disebutkan pertama dan di sini angka 5 juga disebutkan pertama, maka apelnya adalah 5. Nah, apel 5. Selanjutnya buah yang disebutkan selanjutnya apa? Mangga. Karena mangga yang tengah, maka yang tengah ini apa? Mangga. Mangganya berapa? 7. Selanjutnya, karena yang terakhir disebutkan adalah durian, maka duriannya adalah 4. Nah, setelah kita tulis yang diketahui perbandingan, maka kita harus mengetahui perbandingan diket soal. Nah, ini ya, yang pertama kan diketahui perbandingan. Selanjutnya diket soal. Diket soalnya apa? Nah, ini kalimat berikutnya ya. Buah mangga 20 lebih banyak dari apel. Nah, buah mangga itu 20 lebih banyak dari apel. Di sini ada kata kunci yaitu lebih banyak. Nah, lebih banyak kemarin Pak Tri sudah menyebutkan kata lebih banyak, lebih sedikit, kurang dari, lebih dari itu adalah selisih. Nah, itu adalah selisih. Selisih antara apa sama apa. Nah, ini yang disebutkan apa di kalimat itu? Ya, di kalimat itu yang disebutkan adalah mangga dan apel. Berarti ini adalah selisih antara mangga dan apel. Nah, di sini kita tulis seperti ini. Selisih mangga dan apel. Nah, berapa selisih mangga dan apelnya? Di sini disebutkan 20 buah, maka ini kita tulis 20. Gitu ya. Nah, setelah kita menulis apa yang sudah diketahui, baik yang perbandingan ataupun yang diket soal. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah untuk mengetahui masing-masing dari buah. Nah, kita semisal ya kita mau mencari
buah apel. Nah, buah apel kita mencari dulu rumusnya apa? Rumusnya adalah ditanya dibagi diket dikali diket soal. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah yang ditanya. Yang ditanya karena yang mau kita cari adalah apel. Nah, yang mau kita cari adalah apel. Nah, di sini apelnya berapa di sini? Apelnya 5. Nah, maka ini 5. Lalu per diketnya berapa diketnya? Oh ya, maaf ya. Untuk yang ditanya sama diket ini yang Pak Trikotai ini semuanya diambilkan dari data perbandingan atau dari data rasio. Itu ya yang Pak Trikotai ini. Nah, karena yang mau kita cari pertama adalah apel, apelnya di perbandingan berapa? Oh, apelnya 5, maka kita tulis 5. Selanjutnya yang diketahui apa? Nah, yang diket bawahnya ini, yang diket yang bawahnya ini kita menyesuaikan dengan diket soalnya. Nah, di sini ya, diket soalnya kan ini adalah selisih mangga dan apel. Nah, maka kita juga mencari selisih mangga dan apel juga, tetapi dari perbandingan. Nah, di sini mangganya kan 7, apelnya kan 5. Nah, selisihnya berapa selisihnya? Selisihnya kan 2. Nah, maka bisa kita tulis gini. Selisih mangga dan apel itu berapa? 7 kurangi 5 berapa? 2. Nah, maka untuk diket yang di bawah ini itu kita tulis 2. Itu ya. Nah, dikali diket soalnya. Diket soalnya berapa? Diket soalnya kan di sini disebutkan 20 ya, maka kita tulis 20. Nah, tinggal kita sederhanakan. 2 sama 20 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 1, ini 10. Nah, berapa ini? 5 kali 10 berapa? 20. Nah, kita sudah mengetahui yang punya apel. Nah, sekarang kita mau mencari yang punya mangga. Nah, mangga berapa mangga? Mangga di sini sama, rumusnya sama ya, ditanya. Karena yang kita cari adalah mangga, maka kita masukkan ditanyanya adalah mangga. Berapa mangga? 7. Lalu diketnya berapa? Diketnya sama, karena yang diketahui adalah selisih antara mangga dan apel, maka kita tulis per 2-nya yang ini. Dikali sama, diket soalnya sama, tetap 20. Kita sederhanakan 1, 10. 7 kali 10, 70. Selanjutnya yang kita cari lagi apa? Durian. Nah, durian sama juga ya, rumusnya masih sama. Nah, karena yang ditanyakan durian, di sini duriannya berapa? Oh, duriannya 4, maka kita tulis 4 per berapa ini? Per 2. Masih sama pernya, dikali 20. Nah, kita sederhanakan 1, 10 berapa? 40. Nah, sekarang soalnya ini yang ditanya apa? Soalnya kan selisih banyak buah mangga dan durian ada. Nah, selisih buah mangga sama durian. Maka ini tinggal kita apa? Tinggal kita kurangi. Nah, mangganya berapa? 70. Maka selisihnya itu adalah 70 dikurangi 40. Berapa ini? 30. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya apa? D. Seperti itu. Itu untuk pembahasan untuk nomor 1. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan di nomor 2. Nah, di nomor 2 langsung saja ya. Ini kita baca soalnya. Di sini Kimura dan Hasya mempunyai tabungan dengan perbandingan 4:3. Sedangkan
Tabungan Hasya dan Angel mempunyai perbandingan 3:5. Tabungan Kimura sebanyak 60.000. Hari ini Kimura menabung lagi sebanyak 12.000. Hasya menabung lagi sebanyak 15.000. Angel mengambil tabungannya sebanyak 15.000. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tabungan Hasya sebelum menabung 50.000. 2. Tabungan Angel sebelum menabung 75.000. 3. Tabungan Hasya setelah menabung 60.000. 4. Perbandingan tabungan Kimura, Hasya, dan Angel sekarang 6:5:6. Berdasarkan cerita di atas, pernyataan mana yang tepat? Nah, ini sudah mulai pengembangan dari soal yang nomor 1 ya. Nah, di sini yang diketahui kan Kimura, Hasya 4:3, sedangkan Hasya dan Angel 3:5. Nah, ini kan tidak langsung 3 ya. Kalau tadi kan di soal nomor 1 ini langsung 3. Nah, lalu gimana supaya langsung 3? Nah, supaya langsung 3, ini kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Kita tulis namanya terlebih dahulu, Kimura, lalu Hasya. Nah, kayak gini. Setelah itu Kimura, Hasya itu kan 4:3. Ini perbandingan satunya ya. Nah, selanjutnya nama selanjutnya adalah Hasya dan Angel. Hasya sudah ditulis, tinggal kita tulis Angelnya. Angel. Nah, perbandingan 1 tadi 4:3. Lalu perbandingan 2 kita tulis di bawahnya ya. Perbandingan 2, di sini Hasyanya berapa? Hasyanya 3, Angelnya berapa? 5. Nah, kita tulis di bawah sesuai namanya. Nah, setelah itu kita buat perbandingan 3. P1 itu perbandingan 1, P2 itu perbandingan 2, P3 itu perbandingan 3. Nah, ini kita buat dengan cara petir seperti ini. Nah, petir ini digunakan untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menghitung. Yang pertama, 4 kan arahnya ke angka 3, maka 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, kita tulis di namanya Kimura, 12. Lalu 3 kan arahnya ke angka 3. Nah, maka 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, lalu setelah itu 9 kita taruh di angkanya Hasya ya, karena ini pas di tempatnya Hasya. Lalu 3 ke arah 5, maka 3 dikali 5 berapa? 3 kali 5 kan 15. Nah, ini kita taruh di namanya Angel karena tepat di namanya Angel. Maka kita tulis 15. Nah, kita sudah menemukan perbandingan 3 angkanya, yaitu 12:9:15. Kimura, Hasya, dan Angel. Nah, selanjutnya ini yang Pak Tri kotai ini termasuk diket ya, diket perbandingan. Nah, lalu diket soalnya apa? Nah, diket soalnya ini kita tulis di sini ya, diket soal. Ini kan diket ya, ini diket. Lalu diket soalnya kita baca kalimat berikutnya. Hari ini Kimura, bukan yang ini ya. Setelah perbandingan itu yang mana? Oh, yang ini. Tabungan Kimura sebanyak 60.000. Nah, jadi diket soalnya adalah Kimura 60.000. Nah, setelah kita menulis semuanya yang diketahui, kita tinggal hitung satu persatu. Nah, kita tinggal hitung satu persatu. Yang pertama, kita ingin menghitung punya Hasya. Oke, kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini Hasya. Nah, Hasya rumusnya sama. Diket, kok diket. Ditanya dibagi diket,
dikali diket soal. Nah, karena yang mau kita cari adalah punya hasya. Nah, punya hasya ya. Ya, maka yang ditanyanya adalah hasya. Berapa hasya? Nah, di sini kita ambil hasya. Hasya kan ini ya. Jangan yang 3 tetapi yang angka 9 yang langsung perbandingan 3. Ini adalah diambilkan dari perbandingan ya. Maka 9 per diketahui. Nah, di sini yang karena yang tadi soalnya adalah Kimura, maka kita mengambil nama Kimura dari diketnya. Berapa? Jangan yang 4 tetapi 12. Ini perbandingan ya. Yang Pak trikotai warna kuning ini semuanya diambilkan dari data perbandingan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dikit soalnya berapa? Dikit soalnya 60.000. Nah, ini kita kali 60.000. Nah, ini tinggal kita hitung. 60 sama 16 sama-sama bisa disederhanakan. 12 ya. 12 bagi 12 1, 60 bagi 12 5. Nah, 9 kali 5 45. Nolnya ada berapa? 3. Tinggal kita kasih. Nah, jadi uangnya Hasya adalah 45.000. Ini sebelum menabung atau setelah menabung? Ini sebelum menabung ya, ini sebelum menabung. Kita lihat pernyataan nomor 1. Tabungan Hasya sebelum menabung 50.000. Nah, betul atau salah? Salah. Nah, maka ini kita silang ya, kita silang, nggak usah nanti nggak usah kita pilih. Nah, ini pernyataan 1. Oke, selanjutnya pernyataan nomor 2. Tabungan Angel sebelum menabung. Nah, karena yang kita cari adalah punya Angel, maka sama Angel sama dengan, nah di sini rumusnya sama ya, ditanya per dikit kali dikit soal. Karena yang kita cari adalah Angel, maka yang ditanya adalah Angel. Angel berapa di perbandingan? Di perbandingan 3 Angelnya adalah 15. Dibagi, karena tadi yang diketahui adalah Kimura, maka kita ambil perbandingan Kimura berapa? 12 dikali dikit soalnya berapa? 60.000. Nah, ini tinggal kita hitung 1, ini 5. 15 kali 5 berapa? 15 kali 5 15 kali 5 75.000. Itu 75 ya, kasih 0,3. Jadinya 75.000. Nah, sudah ketemu. Sesuai apa enggak pernyataan nomor 2? Oke, pernyataan nomor 2 sesuai, maka kita centang. Nah, selanjutnya kita mencari pernyataan nomor 3. Oke, pernyataan nomor 3 ini kita lihat. Tabungan Hasya setelah menabung 60.000. Nah, ini kita lihat mula-mula uang Hasya kan tadi yang pertama kita cari berapa? 45.000. Ya, 45.000. Selanjutnya kita lihat di soalnya lagi. Hari ini Kimura menabung lagi sebanyak 12.000. Hasya menabung lagi sebanyak 15.000. Jadi Hasya nabung lagi berapa? 15.000. Maka ini kita tambah 15.000. Berapa? 45 ditambah 15. Oh, 60.000. Nah, kita sudah tahu tabungannya Hasya adalah 60.000. Sesuai atau tidak? Oh, sesuai. Nah, ini sesuai. Tabungan Hasya setelah menabung 60.000. Nah, selanjutnya jadi pernyataan nomor 2 dan 3 ini betul ya. 2 dan 3 ini betul. Nah, selanjutnya kita cari, ini udah ada jawabannya ya, 2 dan 3, jawabannya C kayak gitu.
Nah Pak, lalu kalau mencari yang nomor 4 gimana? Nah nomor 4 ini ya, perbandingan tabungan Kimura, Hasya dan Angel sekarang adalah 6:5:6. Nah ini yang pertama disebutkan Kimura. Lalu siapa? Hasya. Lalu siapa? Angel. Nah di sini tabungan Kimura yang sekarang. Tadi awal mulanya kan Kimura tabungannya kan berapa ini? Tabungan Kimura sebanyak 60.000. Lalu Kimura hari ini menabung 12.000. Jadi 60.000 kita tambah 12.000 ya. Berapa? 72.000. Nah 72.000 ini kita masukkan sini. 72.000. Nah lalu punya Hasya. Berapa Hasya? Tadi sudah kita hitung ya. Punya Hasya yang baru berapa? 60.000. Nah lalu Angel. Nah ini kita lihat Angel mengambil tabungannya sebanyak 15.000. Nah tadi kan awal mulanya tabungan Angel 75. Nah ini kita kurangi berapa? 15. Kenapa kok kita kurangi? Karena dia mengambil. Ya karena mengambil. Nah ini kita kurangi 0,0006. Nah berapa? 60.000. Maka ini kita tulis 60.000. Gitu ya. Nah selanjutnya ini kita hitung ya, kita sederhanakan. Nah cara menyederhanakannya adalah sama-sama dibagi. Nah ini 72.000 nolnya ada 5, ini nolnya ada 3, 60.000 nolnya ada 4, 60.000 nolnya ada 4. Nah kita ambil yang paling dikit 3, maka kita bagi 1.000. Nah ini ingat ya, kita bagi 1.000, nolnya hilang, hilang 3 ya. Maka ini 72, ini 60, ini 60. Selanjutnya sama-sama bisa dibagi lagi Pak enggak? Oh bisa Pak, ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 2 Pak. Oke kita bagi dengan angka 2. 72 bagi 2 36, 60 bagi 2 30, bagi 2 berapa ini? 30 juga. Ini bagi 2 ya. Selanjutnya masih bisa dibagi lagi Pak enggak? Bisa Pak, langsung bagi 6 aja. Oke kita bagi 6. 36 bagi 6 6. 30 bagi 6 5. 30 bagi 6 5. Nah perbandingan tabungan Kimura, Hasya dan Angel adalah 6:5 karena sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Ingat, untuk menyederhanakan menjadi paling kecil itu dibagi dengan angka yang sama. Syaratnya ketiga angka itu harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Jika salah satu tidak bisa, maka kita cari angka yang lain. Kalau tidak ada angka lain yang bisa untuk membagi ketiga angka itu, jadi sudah berhenti di situ, artinya itu sudah yang paling sederhana. Nah sekarang ini kita lihat pernyataan nomor 4, perbandingan tabungan Kimura, Hasya, Angel adalah 6:5:6. Di sini waktu kita hitung 6:5:5. Pak angkanya sama, kan urutannya yang berbeda. Nah walaupun angkanya sama, urutannya yang berbeda, itu juga jawabannya akan salah. Jadi pernyataan nomor 4 ini salah. Oke gitu ya. Untuk pembahasan nomor 2 seperti itu. Nanti kalau masih bingung bisa diulang-ulang. Nah selanjutnya ini kita ke pembahasan yang nomor 3. Nah pembahasan nomor 3 ini juga kurang lebih sama seperti yang nomor 2. Nah kita baca dulu ya. Pak Naryo merupakan peternak unggas. Ia memiliki 532 ekor unggas yang terdiri dari ayam, bebek, dan angsa.
Perbandingan ayam, bebek, dan angsa Pak Naryo 7:3:4. Hari ini Pak Naryo membeli 96 ekor bebek dan 16 ekor angsa lagi. Namun ia menjual 14 ekor ayamnya. Perbandingan ayam, bebek, dan angsa Pak Naryo sekarang adalah titik-titik. Nah, ini kalau ini lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena langsung diketahui perbandingan yang 3 langsung. Nah, seperti biasa kita tulis yang diketahui. Kenapa wajib kita tulis? Supaya anak-anak memudahkan dalam menghitungnya. Nah, di sini ayamnya berapa? Maaf ya, ini perbandingan. Kita tulis perbandingan. Perbandingan ayamnya berapa? Ayamnya kan angka pertama 7 ya, 7, maka kita tulis 7. Lalu bebeknya berapa? Bebeknya ini yang tengah-tengah berapa? 3. Lalu angsanya 4. Nah, setelah itu diket soalnya berapa ya? Diket soalnya. Nah, ini yang agak susah tuh. Kadang kita bingung mencari diket soalnya. Nah, yang mana? Bisa di kalimat sebelumnya, bisa di kalimat sesudahnya. Ini ya. Pak Naryo merupakan peternak unggas. Iya, nah ini. Kata-katanya sebenarnya dari awal ini. Ia memiliki 532 yang unggas yang terdiri dari ayam, bebek, dan angsa. Artinya diket soalnya ini adalah jumlah. Nah ini ya, ia memiliki 532 ekor ayam, bebek, sama angsa. Artinya ini apa? Jumlah. Jumlah unggas. Ayam, bebek, dan angsa adalah unggas. Nah, maka ini kita tulis kayak gini. Jumlah unggas. Nah, bagi yang nggak tahu unggas itu adalah ayam, bebek, angsa. Nah, itu adalah unggas. Nah, ini jumlah unggasnya berapa? 532. Nah, selanjutnya di sini hari ini Pak Naryo membeli 96 ekor bebek, 16 ekor angsa lagi, namun ia menjual 14 ekor ayam. Perbandingan ayam, bebek, dan angsa. Nah, maka kita harus mencari satu-satu. Berapa tuh ayamnya, berapa tuh bebeknya, berapa tuh angsanya sebelum Pak Naryo membeli dan menjualnya. Caranya gimana? Sama, kita menggunakan rumus yang sudah tadi Pak Tri beritahu. Nah, kita mencari yang pertama, mencari ayam. Rumusnya sama ya. Ditanya dibagi diket dikali diket soal. Nah, karena yang mau kita cari adalah ayam, maka kita ambil yang ditanyanya adalah ayam. Ingat, ditanya per diket diambilkan dari data perbandingan. Diambilkan dari data perbandingan. Yang ditanyakan adalah ayam. Kita ambil ayam. Ayamnya berapa? 7 per. Nah, di sini kalau diket soalnya kan sudah jelas ya, berapa? 532. Diket soalnya udah jelas. Nih, diket soalnya. Tinggal yang nyari di bawahnya ini berapa ya, Pak ya? Nah, untuk yang nyari yang di bawahnya ini diketnya, ingat. Diketnya ini kita menyesuaikan diket soal. Karena diket soalnya adalah jumlah unggas. Jadi ayam ditambah bebek ditambah angsa adalah 532. Maka diketnya yang ini, nah diketnya yang ini itu
Ini juga sama, ayam tambah bebek tambah angsa. Cuma kita ambilkan dari mana? Data perbandingan. Karena ditanya predikat harus dari perbandingan. Nah, makanya ini bisa kita tambahkan di bawahnya ini adalah jumlah. Jumlahnya 7 tambah 3 tambah 4. Berapa ini? 3 tambah 4 7. 7 tambah 7 14. Nah, maka diketnya itu berapa? 14. Semuanya dari data perbandingan. Nah, setelah itu ini kita sederhanakan. Pak, bisa apa enggak ya? Pasti bisa. Gini aja. Biar enak, 532 sama 14 sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 2, Pak. Oke, karena 532 kan bilangan genap, 14 juga bilangan genap, pasti bisa dibagi dengan angka 2. 532 bagi 2. 2 kali berapa? Kali 2 4. 5 kurangi 4 1. 3-nya turun. 2 kali berapa yang mendekati 13? Kali 6, Pak. Oke, 12. 3 kurangi 2 1. 2-nya turun. 2 kali berapa, Pak? Kali 6. Ini berapa? Nah, ini 12 juga. 0. Jawabannya adalah 266. Nah, maaf bukan. Ini ya, 266. Maka 532 ini kita coret, kita bagi 2, 266. Nah, karena yang atas dibagi 2, maka 14 juga dibagi 2. Sama-sama menyederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Angka yang sama adalah 2. 14 bagi 2 berapa? 7. Nah, selanjutnya 266 dibagi 7 bisa apa enggak, Pak? Atau enggak itu kan yang atas 7, Pak. Bisa no? Nah, bisa. Nah, tapi coba kita lihat ya, 266 dibagi 7 bisa apa enggak ya? 7 kali berapa yang mendekati 26? 7 kali 3 berapa? 21. 6 kurangi 1 5. 6-nya turun. 7 kali berapa yang mendekati 56, Pak? 8. Jadinya 56. Berapa? 0. Nah, ketemu 38. Jadi 7 bagi 7 1. 266 berapa tadi? 38. Nah, 7 dikali 38. 38 kali 7. Ini 6 1 21 266. Nah, sama kayak tadi jawabannya. Gitu. Nah, kita sudah mengetahui yang ayam. Sekarang kita mencari punya siapa? Kita mencari punya bebek. Oke, kita mencari punya bebek. Sama ya, yang ditanya berapa? Yang ditanya adalah punya bebek. Bebeknya berapa? 3 per. Yang diketahui tadi kan jumlah unggas. Maka jumlah unggas di perbandingan. 7 tambah 3 tambah 4 berapa? 14. Kita kalikan di soalnya 532. Ini kita coret. Tadi berapa ini? Bagi 2 7. Bagi 2 266. Bagi 7 1. Bagi 7 38. 3 dikali 38 atau 38 kali 3 sama saja dibolak-balik. 8 kali 3 24. 3 kali 3 11 tambah 2 9 tambah 2 11. Jadinya 114. Selanjutnya yang kita cari adalah angsa. Oke, angsa. Yang ditanya angsa, maka 4 per sama 14 dikali 532. Langsung aja ya, ini bagi 14. Nah, ini bagi 2 aja, Dek. 7 berapa? 266. 1 berapa? 38. Sama 4 kali 38. 38 kali 4.
2, 3, 2 ya. Maka kita tulis 2, 3-nya simpan. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 12 tambah 3, 15. 152. Pak, sudah selesai? Belum. Nah, ini kan kita baru mengetahui rinciannya dari masing-masing unggas. Jadi unggasnya Pak Naryo itu ayamnya ada 266, bebeknya ada 114, angsanya ada 152. Nah, ini hari ini Pak Naryo membeli 96 ekor bebek. Nah, kalau membeli itu diapakan? Tambah. Kita cari bebeknya mana? Oh, bebeknya yang tengah, Pak. Kita tambah 96. Berapa jumlahnya, Pak? 4 tambah 6, 10. Tulis 0, nyimpen 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9, 11. Kita tulis 1, nyimpen 1, Pak. 210. Oke, 210. Selanjutnya, dan 16 ekor angsa lagi. Angsanya mana angsanya? Oke, angsanya ini ditambah, kan dia membeli, ditambah 16. Berapa ya hasilnya ya? 2 tambah 6, 8. 5 tambah 1, 6. 168. Selanjutnya, namun ia menjual. Nah, ini dijual. Dijual diapakan? Dikurangkan, berkurang jadi. Nah, dikurangi 14. Berapa ya ini? 6 kurangi 4, 2. 6 kurangi 1, 5. 252. Nah, sekarang ini kita cari perbandingannya. Ini yang disebutkan ayam, bebek, dan angsa. Nah, sama ya, kita tulis kayak gini. Ayam, bebek, angsa. Ya, ini kecil aja ya, karena nama hewan itu ditulis dengan huruf kecil. Oke, 200, ayamnya kan 252. Bebeknya 210. Lalu angsanya 168. Aduh. Nah, ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Yang paling enak kita bagi berapa ya? Langsung bagi 2 aja, Pak, enak. Oke, bagi 2. 252 dibagi 2. 1, 5, 2, 4, 12, 6. Oke. 126. 210, 105. 168, 84. Oke. Terus kita bagi berapa lagi, Pak? Bagi 2 yang 105 nggak bisa ya, Pak. Bagi berapa ya? Coba diingat-ingat, bagi berapa? Oh, bagi tuh. Bagi 5 nggak bisa, bagi 3. Oke, Pak, coba bagi 3 ya, bagi 3 bisa ini, bagi 3. Bagi 3 ya, 200 bagi 3. 126 bagi 3 kali 4. Ini 12 sisa 6 kali 2. Oke, bagi 3 42. Bisa ya. 105 bagi 3 kali 3 9. 15 kali 5 35. Lalu 84 bagi 3 itu 28. Nah, oke. Bagi berapa lagi, Pak? Bagi 3 udah nggak bisa, Pak. 35 nggak bisa bagi 3. Bagi 5 nggak bisa. Angka berikutnya berapa? 7. Coba bagi 7. Ya, ingat ya. Pembagiannya itu bisa dimulai dari angka 2, 3, 5, 7. Karena ini semuanya adalah bilangan prima. Kita coba keempat ini, semisal 4 ini nggak bisa, ya udah. Biasanya sudah mentok di situ. Oke, bagi 7. 42 bagi 7, 6. 35 bagi 7, 5. 35 bagi 7, 5 ya. Selanjutnya 28 bagi 7, 4. Nah, ini sudah mentok lah, udah mentok, udah nggak bisa disederhanakan lagi.
Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka perbandingannya adalah 6:5:4. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu urutannya. Nah, itu untuk hari ini pembahasannya 3 tipe soal itu dengan materi yang sama, yaitu rasio atau perbandingan. Coba nanti dipelajari di rumah. Jika masih bingung, coba diulang-ulang sampai anak-anak paham. Nah, setelah melihat video ini nanti akan ada latihan soal yang harus anak-anak kerjakan. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.